pimpin doanya. Doa pemuda. Gimana kabarnya semuanya? Ibu absen dulu ya. Sekretaris, apakah hadir semua? Siapa ya? Kenapa? Oke, kita doakan semoga teman kita cepat sembuh ya dan bisa belajar kembali dengan kita semua. Jadi materi kita pada pagi hari ini adalah tentang keadaan alam dan aktivitas penduduk Indonesia. Nah, jadi materi kita pada pagi hari ini adalah keadaan alam dan aktivitas penduduk Indonesia. Ibu bagi lagi menjadi lebih detail, yaitu tentang letak wilayah dan pengaruhnya bagi keadaan alam Indonesia. Kalian pernah buka atlas nggak? Atau tahu itu atlas? Tahu. Kayak globe, bola dunia, bola kaki ya. Jadi di sini letak wilayah dan pengaruhnya bagi keadaan alam Indonesia. Indonesia itu sangat beragam. Dari Sumatera sampai Pulau Papua itu beragam jenisnya. Nah, di sini letak wilayah Indonesia itu mempunyai letak astronomis dan letak geografis Indonesia. Nah, di sini ibu mau tanya, kalian tahu itu letak astronomis dan letak geografis Indonesia? Ada yang tahu? Jadi letak astronomis itu adalah letak atau posisi suatu tempat dilihat berdasarkan garis khayal. Nah, Bu, kenapa garis khayal, Bu? Khayal itu kan nggak nampak, iya, memang nggak nampak garis khayal. Atau kalau kita bisa bilang itu abstrak, nggak nampak ya. Nah, di sini dilihat dari garis lintang dan garis bujur. Di sini adalah garis lintangnya itu mengelilingi bumi terbagi menjadi dua, utara dan selatan. Sementara garis bujur di sini menghubungkan dua kutub. Yang tahu angkat tangannya? Kutub utara dan selatan. Oh, pintar. Tepuk tangan itu. Siapa? Kamu diam-diam di situ pintar ya, walaupun jangan diam-diam aja. Intinya walaupun duduknya di depan atau di belakang itu harus menampilkan keunggulannya. Oke, benar. Nah, jadi letak astronomis dan letak geografis Indonesia. Letak astronomis Indonesia itu terdiri dari 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 bujur timur sampai 141 bulan timur. oke. Di equals. Nah, letak astronomis Indonesia yaitu 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Nah, jadi dengan keadaan Indonesia dengan adanya letak astronomis itu mempunyai pengaruhnya bagi keadaan alam Indonesia. Bu, kenapa pengaruhnya ada sama Indonesia? Iya, pengaruhnya yaitu Indonesia kan terdiri kalau di wilayah Asia Tenggara. Nah, Indonesia itu termasuk iklim tropis, yaitu iklim yang sangat
Indonesia itu termasuk iklim tropis. Jadi Indonesia itu mempunyai iklim yang sangat panas. Walaupun di yang sedang kita rasakan sekarang itu adanya musim penghujan. Jadi selain Indonesia mempunyai iklim yang tropis, Indonesia juga mempunyai dua musim. Musim apa? Musim hujan dan musim panas. Nah, Bu, musim hujan itu dari bulan apa sampai bulan apa? Ayo tahu? Nah, musim hujan itu dimulai dari bulan Oktober sampai bulan April. Nah, ini kan bulan berapa? Bulan 11 ya? Nah, kita sedang memasuki bulan penghujan atau musim penghujan. Karena kalau kita kan di Sumatera ya, Sumatera. Karena kalau di Jawa, kalau kalian melihat televisi itu sedang berita-beritanya itu adanya banjir bandang, rumah mereka masuk banjir. Bahkan bukan hanya di Jawa aja, di Sulawesi atau Kalimantan juga sedang banjir. Bisa jadi banjir rob atau banjir bandang. Nah, selanjutnya di Indonesia pengaruhnya juga untuk keadaan alam itu terdiri menjadi zona 3 waktu. Ada yang tahu waktunya di Indonesia itu ada terbagi menjadi 3 zona waktu apa aja? Ya kayak ini loh yang di TV. BIB. Gitu. Nah, coba ada yang tahu apa aja waktu yang ada di Indonesia itu ada 3. Indonesia Barat. Waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Timur, pertama, waktu Indonesia Tengah. Pertama itu waktu Indonesia Barat, BIB. Yang kedua waktu Indonesia Tengah, dan yang ketiga itu waktu Indonesia Timur. Nah, jadi selisih antara WITA sama WIT itu berbeda. Kalau misalnya kita tahun baru, yang lebih duluan tahun baru siapa? Bukan, maksudnya gini, dari WITA sama WIT, yang lebih tahun baru mereka yang lebih merayakan tahun baru itu di zona WIT waktu Indonesia Timur. Di mana? Di Papua. Nah, makanya kalau kita lihat tahun baru yang lebih cepat merayakan tahun baru itu di tempat sana, di Papua sana. Nah, sementara kita itu paling lama karena kita berada di Pulau Barat di Indonesia, tepatnya itu di Sumatera. Jadi untuk wilayah WIT itu, pulau apa aja yang berada di wilayah WIT? Waktu Indonesia Barat, Sumatera, Jawa, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Dan untuk wilayah kita, waktu Indonesia Tengah itu selisih waktunya 1 jam dari kita. Misalnya, ini jamnya ya. Misalnya sekarang jam 9. Nah, kalau di WITA itu jam 10, benar, jam 10. Sementara kalau di WITA, di WIT, waktu Indonesia Timur di Papua jam berapa? Selisihnya 2 jam. Jam 11, benar. Karena begitulah Indonesia, nggak mungkin kita itu waktu wilayahnya sama. Di sini, halo, kok di mana? Jam berapa di sana? Jam 10. Di sana di Papua jam berapa? Jam 10 juga. Nggak mungkin. Aku belajar, nggak mungkin jam 10. Pasti lebih cepat waktu di sana daripada waktu di tempat kita. Oke. Jadi setelah memasuki letak astronomis Indonesia, kita masuk ke letak geografis Indonesia. Letak geografis Indonesia adalah letak di mana suatu daerah dilihat dari posisi dibandingkan dengan wilayah lainnya. Nah, karena waktu dulu, waktu zaman penjajahan, kita kan dijajah tuh kan sama siapa? Belanda, Jepang, terus Spanyol, pintar lagi, Inggris, siapa nak? Portugis, benar. Nah, kenapa mereka menjajah kita? Karena letak posisi kita itu sangat strategis, letak di antara garis persilangan. Makanya mereka menjajah masuk ke Indonesia. Sebab Indonesia itu bisa kita ketahui itu wilayah yang sangat strategis, jadi mereka bisa masuk ke Indonesia. Ambil apa? Ambil kekayaan alam. Nah, benar, ambil kekayaan alam Indonesia. Nah, karena saking letak geografisnya Indonesia itu dibagi menjadi 2 benua dan 2 samudra.
Contohnya kayak kacang panjang. Terus apa lagi? Kayak apa nih? Bukan kecambak. Kecambak. Nah, itulah saking letak geografis di Indonesia, tanahnya juga subur. Bisa ditanami palawija, sawit, karet. Nah, jadi di Indonesia itu punya penghasilan, punya ibaratnya punya apa ya? Yang paling menonjol itu sawit. Kan kalau misalnya ada ayahnya yang menjual sawit, itu sawit itu sekarang lagi mahal kan? Lagi mahal. Jadi selain tanah Indonesia yang subur dengan keadaan alamnya, Indonesia juga mempunyai pengaruhnya yaitu tentang negara agraris, yaitu negara pertanian. Jadi Indonesia kan beragam. Jadi antara Pulau Sumatera sampai Pulau Papua punya masing-masing wilayah sendiri, punya ciri khas tersendiri. Oke, jadi Ibu mau tanya atau kalian yang mau tanya? Silakan yang mau bertanya. Ya, kepada sekretaris. Ternyata negara yang berdasarkan wilayah Indonesia kan. Nah, Bu, negara yang berbatasan dengan wilayah Indonesia apa aja, Bu? Kan nggak mungkin kan Indonesia nggak punya kawan, nggak punya saingan banyak. Nah, Indonesia itu punya batas wilayahnya. Nah, buat batas wilayahnya itu apa? Jadi, Indonesia itu juga punya kawan, punya batas wilayah. Contohnya, negara tetangga kita siapa? Malaysia, lagi Filipina, lagi Yerusalem, lagi yang ada gajah-gajahnya. Thailand, ya Thailand, Singapura, benar. Jadi Vietnam benar. Dan Laos, karena Indonesia termasuk di wilayah Asia Tenggara. Nah benar. Jadi Indonesia ini itu mempunyai wilayah atau batas-batas sama negara tetangga. Kalau paling dekat di tempat kita siapa? Malaysia. Bu, kenapa dekat dia? Karena dari Tanjung Balai aja itu bisa kita ke Malaysia kan? Pakai apa? Pakai kapal feri bisa. Nah, tapi nggak sembarangan orang bisa masuk ke Indonesia. Kenapa Bu nggak bisa sembarangan? Karena bisa aja kalau mereka masuk sembarangan, mungkin bisa saja mereka bawa barang-barang yang haram. Contohnya kayak obat, ditaruhnya di tempat kita, ganja. Jadi sekian materi kita pada pagi hari ini tentang keadaan alam dan aktivitas penduduknya di Indonesia. Jadi Indonesia itu tadi mempunyai wilayah yang sangat beragam dari Sumatera sampai Papua. Jadi sekian materi kita pada pagi hari ini. Untuk materi minggu depan kalian bahas tentang kerajaan Hindu-Buddha ke Indonesia. Untuk materi minggu depan sebelum Ibu masuk, kalian baca-baca di rumah. Jadi nanti ketika kita mulai pelajaran akan selalu sejarah